Sebagaimana yang telah dikisahkan pada perjumpaan yang berlalu, bahwa si Pono dan kawan-kawan sampai di negeri Aceh dan dapat bertemu dengan Syekh Abdul Rauf Singkil serta diterima sebagai murid yang sah. Maka melayanglah pandangan Syekh Abdul Rauf kepada gurunya Syekh Ahmad Kusasi waktu belajar di Madinah tempo dahulu. Dan begitu juga tanda-tanda yang telah dikatakan gurunya sudah menjadi kenyataan dengan datangnya 5 pemuda dari Minangkabau. 4 orang datang terlebih dahulu dan seorang lagi datang agak terlambat disebabkan jalannya agak sedikit pincang. Setelah dipandang sehabis pandang semenjak dari kepala sampai kepada kaki, maka jatuhlah kasih sayang Syekh Abdul Rauf kepada si Pono. Dia menerima si Pono bukan sebagai murid baru sebagaimana menerima murid-murid yang lain, dan juga tidak seperti menerima kawan-kawannya yang sama-sama datang dari Minangkabau. Malah si Pono dibawa tinggal di rumahnya sendiri sebagaimana seorang anak yang telah lama tidak bertemu dengan orang tuanya, sebab beliau Syekh Abdul Rauf tidak memiliki anak laki-laki. Beliau hanya mempunyai seorang anak perempuan yang masih kecil. Oleh sebab itu si Pono dijadikan anak angkat oleh Syekh Abdul Rauf yang akan membantunya dalam segala pekerjaan dan urusan sehari-hari. Jadi si Pono dalam menuntut ilmu tidak sama dengan teman-teman yang lain, hanya dengan cara tersendiri dan dengan metode khusus. Syekh Abdul Rauf memberikan pelajaran kepada si Pono. Banyak orang yang mengira bahwa si Pono hanya sebagai orang suruhan saja bagi Syekh Abdul Rauf. Mungkin pendapat ini timbul karena orang melihat kulit luarnya saja dan tidak melihat isi yang hakiki, dan tidak mengetahui hubungan batin antara Syekh Abdul Rauf dengan si Pono, di mana Syekh Abdul Rauf waktu mengaji dahulu di Madinah dan menerima pesan-pesan dari gurunya yaitu Syekh Ahmad Kusasi tentang tanda-tanda orang yang datang dari tanah Minang yang datang berguru kepadanya. Setelah beberapa tahun si Pono belajar di tanah Aceh, beliau selalu mendapat bimbingan langsung dari gurunya yaitu Syekh Abdul Rauf. Beliau telah dapat memahami Al-Quran dan memahami inti sari Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Seperti kata pepatah Minang, kalau dipintal segenggam tangan, kalau dikembang selebar alam. Setelah bertahun-tahun si Pono belajar di tanah Aceh, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala ilmu telah tertanam di dalam dadanya. Hati dan jiwanya telah kuat untuk menghadapi segala kemungkinan. Pada petang Kamis malam Jumat, duduklah si Pono dan gurunya di dalam mihrab masjid. Waktu itu berkatalah gurunya kepada si Pono, "Wahai muridku Pono, telah lama engkau meninggalkan kampung halamanmu di mana tempat darahmu tertumpah. Ayah dan ibumu
telah lama menunggu engkau pulang. Tugas suci telah engkau lakukan dengan sempurna dalam menuntut ilmu di tanah Aceh ini. Pada malam yang baik ini, segala malaikat menjadi saksi bahwa segala ilmu yang ada padaku telah kuberikan kepadamu. Tidak ada lagi yang aku tinggalkan. Oleh karena itu, ada baiknya engkau pulang ke kampung halamanmu buat mengembangkan agama Islam. Segala ilmu yang ada padamu, hadapilah mereka dengan tenang, serta pergaulilah mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilmu ke dalam lubuk hatimu supaya engkau menjadi mubalik Islam. Setelah si Pono mendengarkan keterangan gurunya, dia termenung memikirkan jawabannya. Dengan memberanikan diri, dia menjawab dengan suara yang serak. Tuan Guru yang mulia, sangatlah sedih hati hamba rasanya mendengar kata-kata Tuan Guru, karena disebabkan akan berpisah dengan Tuan Guru. Izinkanlah hamba menyampaikan sesuatu perasaan yang sudah lama terpendam di dalam hati hamba. Tuan Guru yang hamba hormati, belumlah sempurna rasanya ilmu hamba. Hamba mohon sudilah kiranya Tuan Guru menambah. Orang kampung hamba tidak mengerti halal haram. Mereka memakan makanan mentah, tidak mengerti sah dan batal. Membunuh manusia adalah pekerjaan biasa. Siapa yang kuat di atas dan siapa yang lemah ditindas. Sebab itu hamba belum bisa pulang ke kampung halaman hamba. Sekian, pulang maklum kepada Tuan Guru. Mendengar jawaban si Pono, termenunglah Syekh Abdul Rauf, karena tepat menurut sasarannya. Syekh Abdul Rauf bertafakur beberapa saat. Ingatannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah membukakan jalan yang akan ditempuhnya. Kemudian Syekh Abdul Rauf keluar mihrabnya dan duduk di dalam masjid sambil memanggil murid-muridnya, termasuk kawan-kawan si Pono yang berempat orang yang datang dahulu dari ranah Minang. Setelah semua murid-muridnya hadir, maka Syekh Abdul Rauf mengadakan satu pertanyaan terhadap murid-muridnya. Dikarenakan sulitnya pertanyaan itu, seluruh murid-murid Syekh Abdul Rauf tidak seorang pun yang bisa menjawab. Kemudian Syekh Abdul Rauf memberi waktu untuk menjawab pertanyaan itu kepada si Pono. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, dan dengan mudah si Pono dapat menjawab pertanyaan itu, sehingga kawan-kawannya merasa heran dan tercengang mendengar jawaban yang diberikan oleh si Pono. Semuanya mengakui bahwa ilmu si Pono jauh lebih mendalam dari ilmu mereka. Sesaat sesudah itu, berkatalah Syekh Abdul Rauf kepada si Pono, "Wahai muridku Pono, Allah telah memberi engkau hidayah serta pertolongan, dan telah mengisi dadamu dengan ilmu. Ketahuilah wahai Pono, oleh karena itu aku mengizinkan engkau untuk pulang ke kampung halamanmu buat berjuang mengembangkan agama Islam." Walaupun demikian kata-kata gurunya, namun si Pono belum juga mau pulang ke tanah Minang, sebab dia merasa masih belum cukup ilmu.
Akhirnya Syekh Abdul Rauf paham dan mengerti tentang alasan yang telah dikemukakan oleh muridnya Sipono. Maka suatu malam yang baik dikumpulkanlah segala muridnya di dalam masjid. Dan pada saat itulah Syekh Abdul Rauf memberikan tanda penghormatan kepada diri Sipono dengan kata-kata sebagai berikut. Syekh Abdul Rauf berkata, "Wahai Pono dan murid-muridku yang lain yang hadir di masjid ini, pada malam yang baik ini aku menyampaikan pesan guruku Syekh Ahmad Kusasi Madinah bahwa Sipono yang datang dari alam Minangkabau, pada malam ini aku memberikan penghargaan kepadanya sebagai hadiah dari guruku dengan nama Burhanuddin, lentera agama, yang mana nama itu telah sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Maka semenjak itulah Sipono berganti nama dengan Burhanuddin, yang tetap dipakainya sampai akhir hayatnya dan masyhur sampai hari ini, yaitu Syekh Burhanuddin. Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat sekehendaknya. Dikisahkan pada suatu hari, entah itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Rauf buang air besar. Maka jatuhlah kadam kafurnya yang terbuat dari emas ke dalam kumpulan najis. Syekh Abdul Rauf memerintahkan murid-muridnya untuk mengeluarkan kadam khafur emas itu dari kumpulan najis-najis itu. Semua murid-murid Syekh Abdul Rauf telah berusaha dengan berbagai cara untuk mengeluarkan kadam kafur yang terbuat dari emas itu, namun tidak ada yang berhasil. Akhirnya Syekh Abdul Rauf menyuruh Syekh Burhanuddin untuk mengeluarkan kadam kafur itu. Tanpa berpikir panjang, didasari kecintaan dan ketaatan pada guru, maka terjunlah Syekh Burhanuddin ke dalam kumpulan najis yang banyak itu. Dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Burhanuddin berhasil mendapatkan kadam kapur emas milik gurunya itu dengan tidak kena najis sedikit pun. Dikisahkan pada suatu hari Syekh Abdul Rauf menyuruh Syekh Burhanuddin mengambil kitab-kitab di masjid sambil berpesan kepada Syekh Burhanuddin, "Wahai muridku Burhanuddin, ambillah kitab-kitab di masjid dan bawalah pulang ke rumah. Nanti jika sampai di tengah jalan, berhentilah sejenak dan lihatlah ke langit, dan kemudian lihatlah ke bumi." Setelah Syekh Burhanuddin mengambil kitab-kitab di masjid dan membawanya pulang, di tengah jalan Syekh Burhanuddin dia melihat ke langit sesuai pesan gurunya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tampakkan kepada Syekh Burhanuddin berbagai tanda-tanda kebesaran Allah di langit. Dan begitu juga di saat Syekh Burhanuddin melihat ke bawah ke bumi, Allah pun tampakkan tanda-tanda kebesarannya. Sehingga Syekh Burhanuddin menggigil dan keringat dinginnya keluar di saat menyaksikan itu semua. Tidak setiap orang dapat menyaksikan hal seperti itu. Hanya hamba-hamba pilihan Allah yang diberi keistimewaan itu. Salah satunya adalah Syekh Burhanuddin. Kemudian Syekh Burhanuddin segera pulang dan dia menceritakan kepada gurunya apa yang telah disaksikannya. Setelah Syekh Abdul Rauf mendengar kata-kata dan ucapan Syekh Burhanuddin, Syekh Abdul Rauf tersenyum dan berkata seraya berucap,
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wahai Burhanuddin, engkau adalah hamba Allah yang telah mendapat rahmat Allah dan karunia Allah. Berbahagialah engkau, wahai Burhanuddin.